Halo teman-teman, jumpa lagi di Setapak. Kali ini saya, Fred, dan teman saya Kariki akan membahas soal tema kita, Indonesia Mini. Kali ini juga kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Kak Eli Kudubun. Kak Eli Kudubun ini adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, khususnya pada program studi Sosiologi. Nah, Kariki, kira-kira kita mau belajar soal Indonesia Mini ya, karena selama ini kalau kita bicara soal Indonesia, ini pasti akan berhubungan dengan yang namanya Indonesia. Dan menjadi Indonesia adalah proses yang terus-menerus kita lakukan untuk saling mengenal dan saling memahami. Namun, fakta yang terjadi adalah bahwa kita sering melihat perbedaan itu terkadang dipahami sebagai sumber masalah. Nah, pertanyaan mendasar kita juga adalah mengapa orang yang berbeda-beda ini susah sekali untuk hidup bersama-sama. Nah, untuk itulah kita akan sama-sama belajar dari Kak Eli yang mungkin bisa membantu pemahaman kita dan juga teman-teman untuk memahami apa itu Indonesia dan secara khusus apa itu praktek dari Indonesia Mini. Iya, karena menarik pada saat kita bernegara, apalagi pada saat tahun-tahun politik seperti ini, politik identitas muncul. Oh, tahun depan, Ya, pas 1 tahun dari sekarang ya. 2023, 2024 pasti riak-riak politik identitas akan ada. Gitu. Nah, namun di dunia akademik ada yang menarik, beberapa kampus itu memperkenalkan diri dengan tagline Indonesia Mini, representasi dari Indonesia yang besar ini ke dalam aktivitas dan budaya ekosistem kampus, lalu dikatakan Indonesia Mini. Nah, Bung Eli, menurut Bung Eli, dari kacamata Bung Eli, di kampus Bung Eli juga mengandung tagline ya, Indonesia Mini, mengandung ya tagline Indonesia Mini sudah sejak lama. Nah, perilaku aktivitas Indonesia Mini yang apa yang terjadi di dalam kampus yang Bung Eli lihat? Kenapa dikatakan sebagai Indonesia Mini? Ya, pertama saya pikir kalau tadi menarik ya soal beberapa kampus yang kemudian menyebut dirinya dengan Indonesia Mini. Memang kalau kita berkaca pada sejarah bangsa kan sebenarnya saya kira ini satu imajinasi terkait dengan kampus-kampus untuk mencoba mengimajinasikan diri dengan Indonesia yang beraneka ragam, etnis, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Harapannya kan tidak hanya pada imajinasi itu saja. Tapi kemudian bagaimana imajinasi terkait dengan Indonesia yang besar itu kemudian dibudidayakan atau menjadi sesuatu yang bisa dihidupi di dalam ruang-ruang kecil yang salah satunya kita sebut sebagai kampus. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa beragam macam kampus sudah mencoba untuk menggunakan terminologi atau mengidentifikasi diri sebagai Indonesia Mini, saya kira ada hal yang pertama mungkin tetap kita perlu apresiasi itu terkait dengan tadi itu keinginan untuk menjadikan dirinya sebagai Indonesia itu. Tapi yang kedua mungkin perlu juga dicurigai itu, curigai dalam pengertian bahwa apakah benar imajinasi itu benar-benar aplikasikan di dalam tindakan sehari-hari sebagai Indonesia Mini gitu. Di kampus? Iya, di kampus. Jangan-jangan ini yang disebut sebagai Indonesia Mini yang dilihat yang penting jumlahnya banyak saja itu, kan gitu. Jumlah mahasiswa. Oh, secara jumlah kuantitas mahasiswa ya? dengan latar belakang etnis dan lain sebagainya karena dia banyak di situ lalu kemudian menyebut diri sebagai Indonesia Mini. Tapi tidak sampai kepada tindakan itu. Saya kira di situ satu hal yang perlu kita lihat kembali soal satu imajinasi kita tentang ber-Indonesia tetapi tidak habis pada imajinasi, perlu diturunkan dalam tindakan. Kalau kita ngomong sistem sosialnya perlu dihidupi juga dalam konteks bagaimana kita ber-Indonesia itu. Tidak sekedar kami Indonesia Mini atau saya Indonesia Mini itu. Saya kira ini satu poin penting yang saya mau katakan bahwa ini berbeda dengan Indonesia Mininya UKSW itu. Di UKSW tidak sekedar menyebut diri sebagai Indonesia Mini, tapi tentu ada sesuatu yang berbeda di situ itu. Nah, kalau hari ini kampus-kampus mulai
kampus-kampus di luar UKSW mulai menyebut diri sebagai Indonesia Mini, saya kira itu sesuatu yang perlu kita apresiasi. Cuman catatannya tadi, tidak hanya mengimajinasi dan menyebut diri, mengidentitaskan diri dengan Indonesia, tetapi itu perlu menjadi perilaku keseharian di dalam kampus. Bagaimana kita menghargai yang beragam itu, bagaimana kita memberi ruang bagi yang beragam itu untuk hidup dan berekspresi. Saya kira itu, kalau catatannya soal Jadi Bung Eli ingin katakan Indonesia. bahwa banyak kampus membangun tagline Indonesia Mini atau membangun identitas sebagai Indonesia Mini, tapi harus hati-hati karena ketika mengaku sebagai Indonesia Mini, perilaku akademik harus Ya, representasi dari harus representasi dari pluralitas situ. keragaman, interaksi antar keragaman itu terjadi. Artinya jangan sampai kita menyebut Indonesia Mini, tapi kemudian di dalamnya tidak ada ruang yang kita kasih untuk yang beragam itu hidup. Ada kecurigaan di sana, ada etnosentris juga di sana yang muncul bahwa Indonesia Mini, tapi kami yang lebih hebat, kan nggak bisa begitu. Dia perlu menjadi semacam perilaku bersama yang kemudian dihidupi di dalam interaksi keseharian orang berkampus. Kalau di Satya Wacana, Ya. ruang dan perilaku apa yang dihidupi sehingga memang Satya Wacana layak disebut sebagai Indonesia Mini? Yang Bung Eli lihat. Paling sederhana ya, kalau misalnya tadi saya katakan di Satya Wacana itu bukan hanya sekedar imajinasi, karena misalnya kalau kita datang ke kampus itu, interaksi antar etnik, antar suku, antar bahasa, antar agama itu cair sekali itu. Bahkan kemudian di dalam dialek-dialek keseharian yang muncul di kampus itu, ya, kita bisa datang ke sana, misalnya saya yang berasal dari Maluku, tidak merasa minder karena model interaksinya bahasa, dialek dan lain sebagainya juga muncul di situ. Begitupun teman-teman yang dari misalnya Sulawesi, teman-teman yang dari Papua, teman-teman yang bahkan dari Jawa sekalipun. Jadi ada model, ada ruang kesetaraan yang dimana kita boleh berbicara, berkomunikasi dengan teman dengan menggunakan dialek kita sendiri. Ini terjadi di kafe, ruang publik, ataukah terjadi juga dalam kelas pada saat tatap muka? Jadi tidak hanya di kafe dan di ruang publik di kampusnya itu, tapi kalau kita mencermati bagaimana proses diskusi di kelas, mahasiswa yang kemudian bertanya, itu pun kadang-kadang masih sangat kental dengan menggunakan dialek tertentu. Ya. Misalnya begini, saya misalnya ngajar tentang multikulturalisme. Ada teman-teman misalnya dari Sumba misalnya, ngomong yang kemudian merepresentasi dialeknya itu. Memang kemudian itu memunculkan semacam tawa di kelas ya. Jadi tawa ini kita bisa membacanya bermacam ragam itu. Tapi kemudian saya selalu menjelaskan bahwa komunikasi dengan dialek yang kita miliki itu jangan sampai kemudian itu menjadi masalah yang kemudian berujung konflik, tapi perlu dihargai, perlu diberi ruang untuk hidup. Gitu ya. Jadi orang ngomong permen ya, teman-teman mungkin pikirnya adalah ini peraturan menteri gitu. Tetapi orang di Indonesia bagian timur, ya ini sesuatu kecil yang bentuknya yang rasanya manis itu. Ya. Jadi ada perbedaan di sana dan itu hampir di semua kelas begitu. Nah pengajar memang kemudian harus mau berani dan mau menempatkan diri untuk menerima perbedaan-perbedaan. Dan saya kira di UKSW itu dilakukan. Tentu tidak hanya soal dialek, tapi misalnya beberapa kegiatan yang lain yang kemudian merepresentasikan bahwa UKSW itu benar-benar Indonesia Mini tidak hanya sebagai ide atau gagasan saja, tapi muncul di dalam perilaku antara berbagai dialek, sehari-hari. logat. Ya. Pertanyaannya pada saat mereka tertawa dalam kelas tadi, di mata kuliah, salah satu mata kuliah tadi, tertawa itu sebagai kaget terhadap dialek yang baru, ataukah tertawa mencemooh karena tidak menggunakan bahasa Indonesia baku, atau tertawa terhadap sesuatu yang baru? Ya bisa dua-duanya. Jadi satu sisi kemudian karena itu sesuatu yang lain dari dia gitu, lalu kemudian dan itu tidak sesuai dengan kaidah misalnya dengan kaidah berbahasa Indonesia, lalu kemudian munculkan tawa. Gitu. Tapi mungkin juga ya tawa itu kemudian bisa diterjemahkan secara berbeda oleh yang menyuarakan, ya, yang membunyikan kata itu tadi misalnya. Lalu kemudian di situ sebenarnya peran dosen. Peran dosen untuk mengatakan bahwa ini sesuatu yang perlu ditertawakan atau ditertawai ya. Ini sesuatu bentuk keanekaragaman yang coba kita hidupi. Jadi jangan mahasiswa menerima itu. Jadi jangan sampai kemudian perilaku atau bahasa tadi itu, dialek tadi itu lalu kemudian memunculkan masalah di luar. Dan saya kira selama ini yang kita temui di kampus itu kan tidak terlalu banyak kemudian dalam bentuk komunikasi lalu kemudian menjadi konflik dan lain-lain. Mungkin sebelum jauh ke situ ya tentang praktek-prakteknya,
mungkin ada satu pertanyaan dari saya yang mungkin juga bisa dijelaskan kepada teman-teman. Sebenarnya tadi Kak Eli sudah bilang soal keberagaman. Nah, pertanyaan saya sederhana adalah keberagaman semacam apa yang ada di Universitas Trisakti Wacana Ya. sehingga ini mungkin bisa dikatakan sebagai Selain dialek iya tadi selain ya. dialek tadi. Kira-kira mungkin Kak Eli bisa bercerita kepada kami dan teman-teman juga untuk mengetahui kira-kira keberagaman seperti apa atau semacam apa yang terjadi di Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, KSW itu sejak 1956 ya kalau tidak salah ya. Sejak 1956. Wah, sudah lama sekali berarti. Ya umur yang panjang, Panjang tapi sekali, tidak terlalu ya. panjang bagi sebuah institusi kan gitu. Untuk manusia mungkin itu umur yang sudah lansia, tapi kan sebagai institusi saya kira belum. Itu jadi pertama soal keanekaragaman yang tampak itu tadi saya kalau ngomong apa namanya perbedaan latar belakang suku, etnis, bahasa, saya kira itu tidak hanya tampak dalam mahasiswanya itu. Tapi juga kalau kita lihat dosen di UKSW, bahkan tenaga kependidikan di UKSW itu kan juga berasal dari beragam latar belakang suku yang berbeda itu ya. Dan apa namanya nilai dasar bersatya wacana itu yang kemudian membuka ruang untuk orang dari latar belakang manapun boleh masuk. Dari mana saja Dan, itu? Kira-kira? Ya dari Papua ada kan gitu, Aceh Aceh juga ada, Kalimantan ada, kan gitu, Sulawesi, Jawa apalagi kan gitu. Tapi tidak hanya itu sebenarnya kan kalau kita lihat juga misalnya kita datang ke kampus dan apa namanya berinteraksi di kampus itu sebagai kampus Kristen kita juga beruang bagi yang bebas bagi teman-teman yang Muslim untuk menggunakan identitas. Ada juga agama beragam ya? Oh iya cukup beragam. Jadi agamanya juga sebenarnya beragam. Teman-teman yang Muslim itu juga menggunakan. Kalau kita datang ke kampus dan melihat ya menggunakan jilbab dan lain sebagainya sampai ke kelas itu pun tidak menjadi masalah bagi kita karena dalam proses interaksi. Saya kira itu tadi yang kita sebut dengan mau merayakan Indonesia itu ada di situ gitu ya. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan apa namanya dalam proses perkuliahan misalnya ketika jam sholat dan lain sebagainya itu biasanya dosen menawarkan kepada mahasiswa yang ingin sholat dipersilakan ya jadi ada waktu untuk mahasiswa melakukan itu jadi tidak hanya menawarkan tapi kampus saya kira juga menyiapkan beberapa tempat khusus bagi mahasiswa untuk melakukan apa namanya sholat dan lain sebagainya jadi kalau bicara keanekaragaman di UKSW saya kira multi sekali ya. Jadi kita datang dari tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen dan pegawainya datang dari beragam macam. Agama, ya. Ragam. Iya, jadi berarti di UKSW ini cukup menarik ya teman-teman karena kita melihat dari apa yang diceritakan oleh Kak Eli ternyata bukan saja tentang identitas kebudayaan tapi bahkan juga tentang agama, kira-kira seperti itu, religi. Nah, itu pada tataran aktivitas non formal dan informal. Adakah aktivitas formal yang diwadahi oleh universitas, kampus, untuk juga merayakan keragaman ini? Ataukah memang Satya Wacana hanya menjaga aktivitas, kan ini kan informal non-formal ya, ketemu di kafe, dalam ruang interaksi akademis. Adakah aktivitas formal, misalnya program BEM, program universitas, untuk juga menunjukkan bahwa inilah keragaman kami? Ada, tapi saya ngopi dulu. Ya. Oke, silakan sambil ngopi.